Hello there, students of Macedonia Christian High School, especially students of grade 11. How are you? I hope you are in a very good condition. I'm so happy to meet you, although we have to meet through this video. And as we all know that we are still fighting against this pandemic, so I hope you keep studying at home. Even though you are staying at home, I hope you don't stop learning. So today, I will give you a new material for you to study at home. So, what are we going to study today? Okay, students, we are going to study about conjunctions, especially conjunctions showing cause and effect. Or in bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai kata-kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Apa itu kata hubung penunjuk sebab akibat? Kata hubung penunjuk sebab akibat adalah kata-kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan ada suatu peristiwa yang terjadi diakibatkan oleh peristiwa lainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita mungkin mengenal kata hubung untuk menunjukkan sebab akibat itu contohnya karena, maka, oleh karena itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tentu saja berbeda. Ya, kita akan belajar kata hubung penunjuk sebab akibat dalam bahasa Inggris. Ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok pertama akan saya jelaskan dulu. Ya, kata hubung penunjuk sebab akibat dalam bahasa Inggris itu contohnya ada because. Ini mungkin yang paling jamak kalian kenal. Terus ada as, ada since, ada for, ada now that. Jadi dalam bahasa Inggris karena itu tidak hanya because, tapi ada juga as, since, for, and now that. Terus bagaimana cara memakainya? Yang pertama saya akan kasih contoh dulu untuk kata hubung because. Contohnya seperti ini. Students all over the world are studying at home because they want to avoid COVID-19. Yang artinya adalah siswa-siswa di seluruh dunia sedang belajar di rumah karena mereka mau menghindari COVID-19. Jadi jelas di sini kalimatnya menunjukkan hubungan sebab akibat. Penyebabnya adalah mereka mau menghindari COVID-19 sehingga akibatnya mereka belajar di rumah. Nah, sekarang kita coba dengan penggunaan kata hubung since yang artinya sama, yaitu karena juga. Contoh penggunaannya seperti ini. People of Vietnam are less infected with COVID-19 because they are disciplined to practice social distancing. Yang artinya adalah orang-orang di Vietnam itu yang paling sedikit terinfeksi oleh COVID-19 karena mereka disiplin untuk mempraktikkan social distancing. Nah, contoh terakhir untuk bagian ini adalah kita mau pakai kata hubung now that yang artinya masih sama, yaitu karena. Contoh kalimatnya seperti ini anak-anak. Many people have downloaded Zoom application because they cannot meet face to face. Jadi akibatnya adalah mereka tidak bisa ketemu. Penyebabnya adalah mereka tidak bisa ketemu langsung sehingga akibatnya mereka harus mendownload aplikasi Zoom. Oke, kelompok yang kedua untuk kata hubung penunjuk sebab akibat ini adalah therefore. Jadi contohnya ada therefore, consequently, hence, and thus. Kan boleh baca di bawah ini ya. Tulisannya seperti apa. Jadi cara bacanya adalah therefore, consequently, hence, and thus. Nah, 4 kata hubung ini artinya sama, yaitu dengan demikian atau boleh juga kalian terjemahkan oleh sebab itu. Gitu ya. Jadi masih digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Bagaimana cara menggunakan kata hubung ini? Saya ambil dulu therefore ya, bagaimana menggunakan kata therefore dalam sebuah contoh kalimat. Misalnya seperti ini. You have to wash your hands more frequently. Therefore, you won't be attacked by the coronavirus. Jadi artinya adalah kamu harus lebih sering mencuci tanganmu. Dengan demikian kamu tidak akan terserang oleh coronavirus. Jelas dalam kalimat itu ada hubungan sebab akibatnya ya. Jadi karena kamu sering cuci tangan nanti lebih sering, maka akibatnya kamu tidak akan terserang oleh coronavirus. Another example for this part. Contoh lain untuk bagian ini, saya mau ambil dengan kata hubung that. Dengan demikian juga artinya. Misalnya seperti ini, Mr. Donny has come from Wuhan. Thus, he must isolate
himself for 14 days. Jadi Pak Doni baru kembali dari Wuhan. Oleh sebab itu, dia harus mengisolasi dirinya selama 14 hari. Oke, bagian yang ketiga, ini ada kata hubung otherwise. Artinya adalah jika tidak. Tapi ini kata hubung tidak boleh digunakan di awal kalimat. Jadi nanti dia harus ada kalimat pengantar dulu, baru nanti otherwise ini digunakan untuk menunjukkan akibatnya. Ya, jadi otherwise sekali lagi artinya jika tidak. Contohnya seperti ini ya. You must consume vitamin E and C to boost your immune system. Otherwise, you will fall victim to COVID-19. Jadi artinya adalah kamu harus mengkonsumsi vitamin E dan C untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu. Jika tidak, nanti otherwise ini baru digunakan di situ. Setelah ada kalimat pengantar, baru otherwise-nya digunakan. Tidak di depan, tidak di awal kalimat ya. Jadi otherwise, jika tidak, kamu akan menjadi korban COVID-19. Oke, ini adalah bagian terakhir untuk conjunctions ini ya, anak-anak. Jadi berikutnya, ini ada adverbial results. Adverbial results masih digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, adverbial results ini punya dua model. Kalian bisa lihat di sini, ada so titik-titik that. Model yang kedua ada such titik-titik that. Jadi so dengan such ini artinya sama. Dalam bahasa Indonesia kalian boleh menerjemahkannya sebagai sedemikian. Sementara that-nya diartikan sebagai sehingga. Jadi kalau contoh dalam bahasa Indonesia mungkin seperti ini ya, supaya kan lebih jelas. Pak Doni sedemikian baiknya sehingga banyak orang percaya sama dia. Ya, jadi ini kan jelas ya kalimatnya menunjukkan sebab akibat. Atau contoh lainnya adalah teh itu sedemikian panasnya sehingga aku tidak bisa meminumnya. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ada so that dengan such that. Tapi dua adverbial results ini cara pakainya beda. Bedanya apa? Mari perhatikan. Jadi kalau so itu nanti harus diikuti dengan adjective. Ada yang tahu apa itu adjective? Iya, adjective adalah kata sifat. Tahu ya contoh-contoh kata sifat, misalnya sweet, handsome, beautiful, clever, etc. Ya, nanti so ini nanti langsung diikuti dengan adjective. Jadi so sweet, mungkin itu yang kalian akrab dengarnya. So sweet, so beautiful, so funny, etc. Oke, sementara such ini cara penggunaannya nanti harus yang pertama diikuti dengan artikel. Artikel khususnya di sini ada artikel and an. Dan saya yakin kalian sudah tahu bagaimana cara menggunakan sama an karena ini sudah kita bahas di kelas. Terus setelahnya nanti diikuti dengan adjective. Kata sifat, saya singkat saja dengan adj. Terus setelahnya ada noun. Noun ini adalah kata benda. Nah, contoh kata benda, there are so many around us. Nouns itu seperti bottle, house, rumah, boy, girls, dan lain seterusnya. Jadi ini memang agak complicated, tapi kalau kalian perhatikan pasti bisa gunakan so, that, such, that dalam kalimat. Saya akan berikan contohnya. Oke, kita coba ya dengan contoh kalimatnya seperti ini bahasa Indonesia. Zimi Siahaan sedemikian gantengnya sehingga banyak cewek-cewek yang suka sama dia. Jadi kalau di bahasa Inggris kan karena ada kata sedemikian sehingganya, kita coba dulu dengan pakai so. Yang syaratnya itu harus ketemu dengan kata sifat langsung. Jadi so, kata sifatnya nanti dalam kalimat ini adalah handsome. Jadi kalimatnya seperti ini. Zimi Siahaan is so handsome that many girls like him. Jelas ya, jadi so-nya langsung handsome karena handsome itu adalah kata sifat. That-nya nanti diikuti dengan akibatnya ya. Akibatnya karena dia sedemikian gantengnya, banyak anak perempuan yang suka sama dia. Ya, terus bagaimana dengan penggunaan such? Yang syaratnya nanti harus diikuti dengan artikel dulu, atau an, ini yang disesuaikan dengan kata sifat di belakangnya. Saya yakin kan sudah tahu ya cara makainya. Terus nanti ada kata benda. Perhatikan kalimat berikut. Dengan kalimat yang sama, Zimi Siahaan sedemikian gantengnya sehingga banyak cewek yang naksir sama dia, yang suka sama dia, tapi pakai such sekarang. Coba perhatikan kalimatnya. Zimi Siahaan is such a handsome boy. Such a handsome boy. Saya pakai karena handsome. Okay, is that clear? Or do you need another example? Kalau butuh contoh lagi saya akan kasih. Mungkin agak sulit ya untuk such dengan so ini. Contoh kalimat lainnya adalah virus corona
sedemikian berbahayanya sehingga kita harus menjaga kesehatan kita. Kita coba pakai so dulu. Coronavirus is so infectious. So infectious. So infectious adalah kata sifat. That we must keep our health. Itu pakai so. Lalu bagaimana dengan such? Begini cara pakainya. Coronavirus is such an infectious virus. Such an infectious virus. Saya pakai an di situ, kalian tahu kenapa ya? Karena infectious. Infectious itu bunyi awal dari kata sifat infectious adalah vowel I, infectious, I, bunyi I. Ya, infectious virus that we must keep our health. Okay, students, how was my explanation? I hope you can understand the material and then you can practice it in your daily life. If you haven't understood this material, you can play over again this video until you get the point. Nah, anak-anak, sekarang giliran kalian untuk berlatih di rumah. Kalian harus berjuang, berusaha, belajar untuk mempraktikkan apa yang sudah kalian dengar dari topik pembelajaran hari ini. Jadi saya harapkan kalian bisa berlatih membuat kalimat-kalimat dengan menggunakan kata hubung berikut yang akan saya sebutkan dengan menggunakan kalimat berdasarkan ide-ide kalian sendiri. Jadi ada 10 kata hubung yang harus kalian coba untuk buat dalam kalimat kalian. Yang pertama ada because, yang kedua therefore, yang ketiga coba gunakan adverbial result so, that, yang keempat otherwise, yang kelima kata hubung since, yang keenam now that, yang ketujuh consequently, yang kedelapan such, that, 9 thus, nomor 10 yang terakhir consequently. This is the end of my video. I hope you can study at home excitedly. And don't forget to take a good care of yourself. See you at school and God bless you.